Info terbaru Panther dari NTT yang kemarin diderek dinaikkan truk, bukan diderek ya, dinaikkan truk dibawa ke Blitar untuk diperbaiki. Harga mobil murah meriah 50 juta, nyampe di sini ongkirnya itu 10 juta. Terus entah nanti perbaikannya berapa. Yang jelas ini kita proses ya, sudah hidup mesinnya. Yuk kita kilas balik ketika datang itu seperti apa. Mobil dari NTT ini dibawa ke Blitar dengan menggunakan truk, dinaikkan truk. Nah, ini dititipkan ke rumah paman saya, terus ini dibawa ke bengkel selanjutnya. Aja, yuk, wes. Bagaimana? Mesinnya masih hidup. Halus. Halus ya. Ini munggah jalan. Ternyata mobil ini ketika dihidupkan juga tidak terlalu sulit hidupnya. Dengan diinfus ini langsung hidup dan mesinnya juga halus. Nah, tetapi berhubung mesin ini juga tidak tahu riwayatnya gimana, jadi mobil ini akan kita turunkan mesinnya, terus akan kita bongkar dan akan kita teliti ulang ke semuanya. Wis, paterono, solarnya mati kabeh. Hidupkan tadi, suara mesinnya juga sudah kedengaran halus. Nah, kalau halus itu berarti kan untuk pembiayaannya kan tidak banyak. Mungkin ganti ring cycle sama seal yang bocor saja. Oke, ini sudah ketahuan dalemannya. Yang jelas suara mesin halus, liner juga masih bagus. Tapi ya tetap kita lihat ya ini kondisinya bagaimana. Walaupun suara mesinnya itu halus, tapi tetap kita periksa. Kalau emang cycle-nya minta ganti ya kita ganti. Mesin Panther lelang dari NTT. Ini kita lepas dulu asernya. Walaupun kemarin terasa halus, tapi karena ini mobil lelang, ya tetap kita periksa saja ke semuanya. Saya khawatir ada sistem akal-akalan di dalam mesin. Jadi kita bongkar saja dan kita rakit ulang sesuai dengan prosedurnya. Jadi bongkar total, periksa ke semuanya, cuci bersih dan rakit kembali. Berapa? Yuk terus. Kita cek kondisi metal-metalnya. Ini masih bagus ya. Jadi nggak perlu diganti ini. Cukup bersihkan saja. Asalnya juga dibersihkan. Terus kita pasang lagi. Kalau metal jalannya ya melihat kondisi lah. Kalau metal duduk jelas masih bagus. Kita bersihkan. Blok kita cuci bersih. Selanjutnya kita rakit. Ada yang kangen proses kelanjutan Panther dari NTT. Nah ini kita lanjutkan kembali. Ini kemarin askrek kita lepasi total beserta liner-linernya. Silinder head juga sudah kita sekur. Seal klepnya ternyata hancur ya, tidak ada karetnya sudah. Jadi makanya hal seperti ini penting, perlu diperiksa keseluruhan. Mengingat ini mobil lelang ya, jadi emang wajib dibongkar total seperti ini. Kalau hanya hidup saja kurang yakin. Hidupnya itu kemarin halus, jadi tidak masalah. Halus banget suaranya. Tapi ternyata dibongkar silinder headnya, seal klepnya sudah hancur. Kalau aslinya bagus sih nggak masalah. Ini ada baret dikit tapi ini nggak masalah, tidak masalah ini. Bukan aus tapi ada kesan baret dikit, nanti bisa dihaluskan. Linernya ternyata setelah diperiksa ya agak gentong dikit ya. Nah pesan pemiliknya kalau nggak bisa dipakai ya diganti saja. Diganti yang orisinil semuanya. Tapi ini sayang kalau diganti karena ini masih orisinil juga. Dan yang bawah sini utuh kok. Jadi kita balik saja.
Walaupun ini setiap ada video pembalikan liner selalu ada, tetapi proses seperti ini tetap saya sertakan di dalam konten per video ya. Karena ya biar prosesnya biar lengkap. Kalau di skip nanti dikhawatirkan yang baru menemukan channel saya tidak melihat secara keseluruhan. Jadi seperti inilah cara balik liner. Cara balik liner ya seperti ini. Jadi diketok dengan palu kayu ya, kayu sawo yang kuat itu. Jadi nanti akan bisa halus. Kalau dengan palu konde dijamin tidak akan bagus hasilnya. Dulu saya menggunakan palu besi, tapi setelah eksperimen akhirnya inilah cara yang terbaik. Jadi cara mukulnya pun tidak sembarangan memukul, tapi kalau sudah mau finishing ya tetap diiringkan sedikit palunya supaya arahnya melengkung keluar. Nah, finishingnya tetap pakai kapi baja seperti ini, diketok, dialasi dengan kapi baja, nanti hasilnya akan plek sama persis dengan yang aslinya. Jadi makanya dengan cara seperti ini insya Allah nggak pernah gagal. Selagi linernya bagus, ori, itu nggak pernah gagal. Nggak pernah ada kasus kompresi yang menyeberang, karena ini liner sudah rata sama blok, sehingga ketika dipasang packing dia akan rapat, menjadi rapat banget. Tingkat kehalusannya sudah jos tiada lawan. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kita dekatkan. Nah, hasilnya itu seperti ini. Nah, halus rata. Seperti ini. Liner sudah kita balik, kita pasang semua. Metalnya ini masih bagus semua. Jadi kita pasang lagi. Masangnya selalu pakai uli ya, nanti lupa, jadi jangan dilupakan, selalu pakai uli. Orang-orang semuanya kalau pasang baut menggunakan impact, tapi saya nggak pasang pakai impact. Bukan gimana ya, ya sebenarnya impact itu cepat saja untuk melakukan pekerjaan, tetapi kenapa kok saya nggak pakai impact? Alasannya adalah karena saya nggak punya impact, gitu aja ya. Nggak usah beralasan yang kemana-mana. Karena nggak pakai itu ya karena kita nggak punya, gitu aja ya. Tapi ya kita sambil merasakan, sambil meneliti bautnya itu ada yang molor atau enggak. Yang penting waktu pengencangannya ya wajib pakai kunci torsi ya. Kalau untuk mengencangkan biasa, untuk merapatkan biasa saja. Tapi kalau sudah pengontrol kekencangan ya pakai torsi, jangan diawur. Sebenarnya cara manual juga bisa tanpa torsi, tapi itu perlu jam kerja yang panjang. Dulu guru saya nggak pernah pakai torsi, pakai perasaan saja juga nggak pernah gagal. Tapi berhubung sudah ada rezeki, sudah punya alat, ya kita pakai saja kunci torsi ini. Ini saya kunci torsi merek Bulog ini saya tidak beli. Saya diberi oleh pelanggan saya yang dari Surabaya. Namanya Pak Jati Rianto namanya. Jadi beliau servis mobil Panther ke sini, terus saya dikasih kunci ini ya sama alat-alat yang lain. Jadi terima kasih banget pada Pak Jati Rianto karena telah menyumbangkan alatnya pada saya. Sebelumnya saya juga pakai kunci torsi tapi tidak sebagus ini ya. Ini yang pemberian Pak Jati ini bagus banget, mantap banget ya. Bulog mereknya. Jadi sama punya saya masih bagus ini, makanya terima kasih banget pada Pak Jati Rianto.
Kalau pengencangannya bertahap ya, kita 10 dulu, lanjut ke 13 kg meter. Terus ini kita tingkatkan ke 15 untuk metal duduknya. Oke teman-teman, jadi caranya seperti itu. Jangan lupa setelah dikencangkan ini harus diputar-putar, harus enteng, nggak ada yang nyangkut, nggak ada beban. Sekarang kita akan menunjukkan pemasangan seal as belakang yang dengan alat yang lebih murah ya, yang harga 375.000. Kalau yang kemarin kan sudah kita tunjukkan yang harga yang SST yang bagus. Nah ini yang harganya murah, jadi masangnya ini harus ada skillnya juga. Kalau yang kemarin pakai alat ini, kalau yang pakai alat bagus ini nggak perlu skill, jadi langsung bisa dipasang drek itu langsung pas. Karena nah ini dibautkan di sini dulu. Tapi kalau yang ini perlu meluruskan dulu, terus baru diketok pakai ini. Nah seperti ini. Sebenarnya caranya sama saja, lebih cepat, tapi ini perlu skill juga masangnya, harus meluruskan. Kalau pakai ini nggak perlu meluruskan, langsung otomatis lurus. Jadi anak PKL, anak magang pun bisa pakai alat ini. Tapi kalau pakai alat ini harus ada skillnya. Radiomu lirih nong, ini. Selanjutnya kita memasang rumah gigi timing, cover gigi timing. Pakainya pakai yang lama, tapi ini kita sealer rata. Jadi kita pakai lem sealer supaya rapat. Kalau ganti baru ya nggak apa-apa, tapi menurut saya nggak masalah nggak diganti. Kalau ganti harus satu set ya, harganya mahal. Kita cenderung beli eceran saja. Jadi seal kita ganti eceran. Ini pakainya masih bagus, kita lapisi sealer semuanya. Biasanya saya juga seperti ini, karena pakai ini jarang rusak. Karena bahannya plat, jadi kita sealer ulang. Dan ini juga tidak mengandung tekanan uli, makanya pakai lagi nggak apa-apa. Dipasang sealer itu untuk lebih irit ya. Karena kalau ganti packing set itu harganya mahal ya. Ya 2 juta lah kalau asli. Dan saya tidak pernah ganti packing set. Saya beli eceran karena biar dapat ori dengan harga yang murah. Karena banyak yang tidak kita pakai kalau packing set itu. Memasang gigi timing harus ditata sedemikian rupa, jangan sampai tanda-tandanya keliru. Ya? Terus waktu pasang bos pom ini kan ada gigi 3 lapis kalau battery itu harus dikunci dulu supaya tidak melesat. Benar. Ini di sini loro, di sini. Yo, terolas cepat di sini kan nggak keju. Teman-teman, ini sudah kita ganti metalnya, juga sudah kita ganti ring sekernya. Jadi ini tinggal pasang saja ke Panther Grand Touring dari NTT. Jadi semoga hasilnya maksimal. Kita ganti semua metalnya ya. Ring sekernya ganti baru, linernya kita balik kemarin. Kalau sekernya masih bagus, jadi nggak ada masalah. Masih halus kemarin suaranya ini. Oke, untuk pengencangan metal jalannya ini 8 kilo ya, 7 sampai 8 kilo. Jadi sudah kita cek semuanya tadi 8 kilo ya. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Ring seker sudah kita ganti semua, liner sudah kita balik, seker sudah terpasang. Nah sekarang saatnya kita pasang cutter. Jalurnya juga macet ya. Daripada resiko ini kita ganti saja. Ini sudah macet, jadi keselip kotoran sebelumnya, tapi ini sengaja kita ganti. Walaupun ini bisa kita bersihkan, kita perbaiki, tapi saya rasa daripada menanggung resiko ya, karena ini tidak bisa kembali penuh ke sini. Jadi kita ganti saja. Kita ganti yang baru. Nah ini tadi kita tinggal ke Malang untuk ambil mesin Panther yang patah aslinya kemarin. Nah ini mesinnya teman-teman yang dari
inisial G kemarin putus aslinya sudah kita ganti ya ini ya. Ini mari kita lihat. Ini Panther dari NTT. Ini tadi kan sudah saya rakit ya. Saya tinggal ke Malang. Ini tadi anak-anak yang menaikkan. Coba ini sudah naik apa belum, kita cek dulu ya. Wah, ternyata mesinnya sudah naik ya. Alhamdulillah sudah naik. Berarti besok Senin tinggal melengkapi. Ini kalau mau kita ganti sekalian ya, selang pendingin oli, selang air itu kita ganti semuanya. Jadi ini sudah hampir siap ya. Insya Allah besok Senin kalau lancar ini sudah hidup mesinnya. Jadi pantau terus teman-teman perkembangannya mobil ini. Kemarin itu suaranya halus, tapi ya kepaksa kita bongkar total semuanya karena ini mobil lelang, jadi supaya benar-benar yakin dengan kondisinya ya. Kalau emang sudah kita rakit, sudah tidak ada yang meragukan, ya berarti ya sudah aman lah. Ini kita mau menghidupkan mesin Panther dari NTT yang setelah beberapa waktu lalu ke sini, sudah lama ini. Jadi sudah naik kemarin. Iya, tapi mahir rep. Suara mesinnya seperti ini. Halus, suara mesin halus. Oke, ini kita akan fokus memperbaiki yang lainnya dulu ya. Jadi seperti ini, rem-remnya macet, remnya depan belakang, bannya juga kita ganti 2. Jadi sementara hidupnya mesin gini dulu. Jadi tune up-nya belakangan saja. Yang penting ini sudah oke ya, kita gas. Kelihatan halus mesinnya. Tes asap knalpot, kondisi mesin masih dingin, juga sudah termasuk tipis asapnya ini. Bagus, suara mesin juga rata. Sementara demikian dulu teman-teman untuk proses videonya. Yang jelas ini perbaikan seperti itu, tidak perbaikan secara total, tapi hanya membenahi seal-seal yang bocor, ganti kapas kopling juga, terus balik liner, dan tentu saja ganti ring shaker yang baru dan orisinil. Kalau shaker masih bagus tidak kita ganti. Demikian juga dengan setang shakernya, asap juga tidak kita bubut. Terus metal duduknya tidak kita ganti karena masih bagus. Baut jet oli kita ganti. Terus besok ini PR-nya masih banyak karena harus menghidupkan rem-remnya karena tidak lama tidak dipakai. Terus kuras tangki. Jadi tangkinya dikuras dulu. Ini tadi menghidupkannya masih pakai infus, belum pakai tangki karena banyak airnya kemarin. Jadi bersihkan dulu. Terus kelistrikannya, kalau kelistrikan nggak terlalu sulit karena sebenarnya nggak apa-apa. Terus rem-remnya yang penting, terutama rem-remnya itu kita benahi. Terus koplingnya itu kalau lama nggak pakai mungkin ya perlu kita flushing dulu, kita kuras. Demikian juga minyak remnya juga seperti itu. Rem-rem dibenahi, dibersihkan, kampas rem dibersihkan, yang macet dibenahi, insya Allah. Terus ganti ban, terus coba test drive. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi sementara segini dulu, nanti akan kita lanjut
Kalau untuk biaya mesinnya ya, kalau biaya mesinnya ini nggak mahal kan, kita cuma ganti ring second, ganti metal, terus selang pendingin, yaitu selang radiator, servis radiator. Jadi untuk bosom juga kita tidak servis, nozzle juga tidak apa-apa. Kalau di total mungkin biayanya ini sekitar 6 jutaan lah, 6.500.000 kira untuk mesinnya. Jadi nggak terlalu mahal. Yang mungkin yang mahal itu harus beli aki, karena akinya juga nggak ada. Terus ganti ban itu yang mungkin. Terus yang meremajakan bodi dan interiornya itu yang lebih mahal. Kalau mesinnya nggak mahal. Justru yang mahal adalah bodinya, perbaikannya. Tapi saya rasa ini masih untung karena hanya cuma 50 juta dan ini surat juga masih hidup. Nah, cabut berkas, balik nama. Jadi mungkin tidak terlalu banyak lah habisnya. Mungkin 100 juta sudah selesai perkiraan saya, semoga saja. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.